Jumpa lagi rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua trader Indonesia, khususnya trader market. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, dan seperti biasa rekan trader, kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Hari Senin, I love Monday, hari yang sangat luar biasa, hari yang penuh dengan semangat ya. Untuk terus bekerja dan terus bekerja. Oleh karena itu trader semuanya, saya hadir memberikan sedikit analisa buat para trader semuanya, agar supaya rekan trader ini bisa memahami, sedikitnya mengetahui apa yang sedang terjadi dalam dunia trading atau dalam forex. Oleh rekan trader, seperti biasa, di setiap analis harian saya ini, saya selalu membawakan judul-judul di mana judul-judul ini sangat ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada saat ini. Dan khusus untuk hari ini, hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 ya. Tema yang saya bawakan adalah, sabarkan trader, saya masukin ini dulu. Oke. Tema yang saya bawakan adalah bagaimana kuatnya tekanan dolar terhadap emas. Nah, ini sangat luar biasa. Bagaimana kekuatan tekanan dolar terhadap emas? Ya, langsung kita coba masuk aja ke platform rekan trader. Kalau rekan trader lihat ya, bagaimana kekuatan dolar ini selama 1 minggu terakhir ini dia memberikan kekuatan yang sangat kuat ya. Dimulai dari kemarin ya, hari dia naik sampai sempat menembus level paling level 113 ya. Sempat, walaupun 114 itu adalah yang paling tertinggi, tapi dia sempat mengalami kenaikan, walaupun setelah itu dia mengalami penurunan lagi ya. Imbas FOMC dikeluarkan, penguatan sangat luar biasa, tapi tiba-tiba dia mengalami pelemahan lagi ya. Nah, tapi setelah itu rekan trader bisa lihat ya, bahwa bagaimana pergerakannya ini sangat mempengaruhi terhadap pergerakan emas ya. Rekan trader bisa lihat di sini. Emas, gold, rekan trader, pada kesempatan kali ini bagaimana gold itu dia telah turun ya. Di awal minggu kemarin ya, ini baru masuk minggu ya. Di awal minggu kemarin di tanggal 10 kalau tidak tanggal 10 di sini ya, tanggal 10. Bagaimana dia jatuh bebas rekan trader dari 1712 sampai akhirnya ditutup di seputaran 1644. Kalau rekan trader menonton acara-acara saya memberikan sebuah analisa bahwa gold ini di akhir tahun dia akan mencoba turun sampai ke 1500-an. Masuk di level 1500-an, baik itu 590, 580, 570, tapi dia masuk di sekitaran 1500-an. Nah, kalau kita lihat di sini rekan trader semuanya, bagaimana tekanan yang diberikan dari dolar terhadap gold. Kita bisa lihat bahwa harga emas ini dia benar-benar terkoreksi tajam ya, terendah ya, sejak tanggal 28 September, dan dia turun terus dan semakin turun terus, dan ini pun juga diakibatkan karena kalau kita lihat bahwa inflasi pasar masih tetap ya menaruh perhatian yang sangat penuh terhadap laporan inflasi yang dikeluarkan oleh Amerika setelah FOMC siangnya inflasi ya. Dan kita bisa lihat bahwa kuatnya inflasi pada level tertinggi dalam 40 tahun terakhir mendorong probabilitas kenaikan suku bunga yang terjadi. Dan rata-rata tingkat suku bunga ini masih tetap naik sampai 75 BP di tengah sikap hawkish yang diberikan oleh The Fed, memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap gold. Dan kita bisa lihat di sini gold sampai ditutup di seputaran 1600 ya, 40-an pada hari Jumat kemarin. Nah, ini adalah sebuah acuan yang sangat luar biasa, dan untuk minggu ini kita harus lihat bahwa bagaimana pasar gold ini dia benar-benar terfokus pada ya, pertama,
laporan GDP yang akan dikeluarkan oleh Cina. Karena kita harus akui bahwa Cina adalah pangsa pasar emas yang terbesar di dunia. Ya, pangsa pasar emas yang terbesar di dunia. Oleh karena itu, rekan trader harap memperhatikan hal-hal ini ya. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, selain itu rekan trader, pengaruh yang sangat besar terhadap gold ini pun juga ini dilihat juga dari bagaimana keadaan yang terjadi di pasar Eropa, rekan trader. Karena biar bagaimanapun juga pasar Eropa ini dia akan mempengaruhi bagaimana pergerakan dari dolar Amerika. Kita bisa lihat bahwa sekarang ini jujur aja pasar Eropa itu benar-benar menderita. Kenapa menderita? Karena banyak informasi yang kurang menggembirakan di mana Uni Eropa menghadapi eskalasi ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Di mana serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Moskow ya, sehingga menjadi ada potensi peperangan dunia ketiga apabila ya Ukraina dia ini akan bergabung dengan NATO. Nah, ini dia. Belum lagi ya krisis energi yang dialami oleh Eropa. Krisis energi yang dialami oleh Eropa adalah merupakan salah satu faktor utama bagaimana pelemahan yang sangat luar biasa yang terjadi oleh euro. Ini harap diperhatikan. Di samping itu juga masalah COVID pun juga agak sedikit meningkat di euro, rekan trader. Inilah yang menjadi alasan bagaimana dolar Amerika ini mempunyai peluang yang sangat signifikan untuk bisa mengalami kenaikan lagi. Ya, untuk bisa mengalami kenaikan lagi minimal sampai di 114, sehingga dengan adanya kenaikan ini otomatis akan memberikan penekanan yang sangat luar biasa terhadap gold. Oke, hari ini gold naik. Hari ini gold naik memang benar, ya. Kalaupun dia naik, menurut saya kekuatan naik dia yang paling tertinggi itu sampai di level 1669. Tapi setelah itu rekan trader tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi sampai level yang paling terendah di sekitaran 1620 asal dolar, indeks dolar ini akan naik menuju ke titik 114. Nah, ini dia. Dengan adanya sikap hawkish, kenaikan tingkat suku bunga dan permasalahan yang terjadi di Eropa memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan dolar Amerika, sehingga memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap penurunan yang akan terjadi di gold atau emas. Oleh karena itu rekan trader, ini adalah sebuah analisa yang saya berikan buat rekan trader supaya rekan trader bisa memahami arah pergerakan emas ke depan seperti kayak gimana. Dengan perbandingan begitu kuatnya tekanan yang bisa diberikan oleh dolar Amerika terhadap gold, terutama dalam minggu ini. Walaupun jujur aja minggu ini berita-berita fundamental tidak terlalu luar biasa ya. Nah, dan harap diperhatikan untuk hari ini berita dengan bintang 3 atau banteng 3 tidak ada ya. Berita-berita yang volatilitasnya tinggi tidak ada, nanti mulainya besok hari. Oleh karena itu rekan trader bisa menggunakan teknikal untuk melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini, dan sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal kita. Seperti biasa rekan trader, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, bagaimana pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini? Indeks dolar Amerika pada saat ini, kalau rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini dia mengalami sedikit penurunan ya. Setelah kemarin di penghujung minggu kemarin dia mengalami kenaikan yang dahsyat sampai kembali lagi ke posisi 113, walaupun sebelumnya dia sempat turun ke 112. Nah, hari ini pergerakan dari indeks dolar Amerika sedikit mengalami penurunan dan dia telah menembus level di seputaran 1112.775. Kalau menurut analisa saya rekan trader ya, menurut analisa saya
Ya, penurunan ini bisa saja akan terus berlanjut. Bisa saja akan terus berlanjut dan dia akan coba turun itu sampai level yang paling terendah di seputaran 112.660. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan, angka kenaikan yang sangat bisa dicapai adalah di sekitaran 112.928. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa hari ini 112 adalah angka yang pas untuk indeks dolar Amerika. Dia akan bergerak antara 112.660 sampai 112.928. Oke rekan trader, kita lanjut ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan Euro USD saat ini rekan trader semuanya? Untuk Euro USD sudah sangat jelas ini bahwa pergerakan dari Euro USD adalah antitesis dari indeks dolar Amerika di mana terjadi kenaikan yang sangat luar biasa. Tendensi hari ini lebih sangat kuat untuk bullish dan apabila kita lihat ya kemampuan bullish ini menurut analisa saya masih bisa terus berlanjut rekan trader. Saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa dia ini bisa naik terus sampai di seputaran sini ya, seputaran sinilah. Oke, seputaran sini ya. Oke. Nah, seputaran sini. 0.97734. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader dan saya bisa lihat bahwa oke, 0.97626 bisa, tapi menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia naik sampai di 0.97734. Dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan, menurut analisa saya penurunan dia itu paling maksimal itu sampai di posisi 0.97291. Jadi dia masih tetap bergerak di seputaran 0.97. Oke, kita coba tarik dulu garisnya. Nah, ini dia. 0.97291 sampai 0.97734. Ya. Selanjutnya rekan trader pound sterling. Bagaimanakah arah pergerakan pound sterling hari ini? Untuk pound sterling rekan trader bisa dilihat dengan jelas ini bahwa pound sterling pergerakannya prinsipnya masih tetap sama dengan Euro USD dan kenaikan hari ini sangat luar biasa. Dia telah menembus rentang harian yang telah saya buat rekan trader semuanya. Hari ini dia berontak ya, pound sterling mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Dia sudah menyentuh level paling tertinggi di sini dan kalau saya lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik juga minimal sampai di level sini rekan trader. 1.13189. Dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan dia yang paling maksimal adalah di seputaran 1.12204. Jadi harap diperhatikan rekan trader. Kalau saya berasumsi bahwa dia masih naik ini rekan trader. Masih bisa kekuatan naik dia tuh maksimal itu sampai di posisi 1.13189 dengan level terendah ada di 1.12204. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold rekan trader, pergerakan gold pada hari ini udah sangat jelas. Kita lihat bahwa gold hari ini tendensinya masih tetap bullish ya. Bullish masih tetap terjadi pada gold dengan rentang hariannya dari 1642.85 sampai 1682.97 ya. Dan saya masih bisa memberikan sedikit masukan bahwa dia masih bisa mengalami kenaikan sampai di level tertingginya itu di 1659. Tapi harap diperhatikan bahwa penurunan bisa saja terjadi dan saya berestimasi bahwa penurunan maksimal yang akan terjadi adalah di seputaran 1644.12. Jadi saya mau kasih sedikit masukan bahwa pergerakannya ini bergerak antara 1648 sampai 1659. Oke rekan trader, bagaimanakah USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader sudah sangat jelas USD Yen Jepang pergerakannya adalah sebagai berikut. Pergerakan dari USD Yen Jepang prinsipnya hari ini dia masih tetap melanjutkan kenaikan ya, 149. Kemarin saya mengestimasi bahwa 151 adalah nilai yang paling tertinggi. Nah, tapi sekarang dia masih tetap melanjutkan kenaikan sampai di 148.786 ya, dia mencoba naik terus ke atas ya. Apakah dia bisa sampai ke 149? Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Kalau menurut analisa saya 149 oke lah, tapi menurut analisa saya nilai tertinggi itu yang akan terjadi itu di seputaran sini. Nah, 148.852 dengan asumsi apabila terjadi penurunan dia akan turun sampai di level yang paling terendah di seputaran 148.551.
Intinya dia masih tetap bergerak di seputaran 148, antara 148.551 sampai 148.852. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Ya, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan masukan terhadap analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu tetaplah beranalisa, menyimak terus berita-berita yang terkini tentang trading, dan gunakan analisa-analisa yang telah saya berikan ini sebagai landasan untuk menganalisa lagi oleh rekan trader semuanya. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.